bahwa mujizat itu adalah tentang Qurannya. Oke, sebelum Quran muncul di abad ke-7, Yahweh sudah menubuatkan akan ada yang mencuri firman-Nya. Ingat ya teman-teman, ini bukan kata saya, tapi firman Yahweh, yaitu di Yeremia 23. Kita kaji siapa sebenarnya pencuri, teman-teman. Jangan ini ya, panas, kita diskusi berbasis data ya. Di mana Yahweh Elohim sudah menubuatkan di Yeremia 23 ayat 30. Dengan demikian, lihatlah aku menentang para nabi, firman Yahweh, yang mencuri firmanku masing-masing dari sesamanya. Namun kemudian di ayat 37, ayat 38, ya, bahwa di ayat selanjutnya, kemudian firmannya itu diputar balik. Diputar balik dengan apa? Artinya jadi sesembahannya yang berfirman. Padahal itu semua firman-firman Yahweh. Sungguh terlalu nekat. Sebentar ya. Di mana di ayat 30 sampai ayat selanjutnya, kalau kita baca teman-teman, di ayat 36, maka kamu tidak akan mengingat lagi pesan Yahweh, karena bagi setiap orang perkataannya menjadi pesan ilahi. Bahkan kamu telah memutarbalikkan firman Elohim yang hidup, Yahweh Zebaot Elohim kami. Oke, saudari Nora, kalau betul isi kitabmu tidak mengambil firman-firman Yahweh dari kitab suci ini, silakan baca Quranmu, Yusuf 4. Silakan baca dulu, Yusuf 4. Biar si Nora sendiri yang baca isi kitabnya. Kita nanti cocokkan ke firman. Ingat ya, Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, ini adalah firman-firman Yahweh. Perkataan-perkataan Yahweh yang telah ditulis oleh para nabi dan para rasul. Oke, silakan baca kitabmu, Nora, Quran surah 12 ayat 4. Karena kamu yang buka data, kamu yang baca. Bacalah. Saya buka juga di sini. Ingatlah ketika Yusuf, ya kan? Ya, Izakola Yusuf, ya kan? Baca. Oke. Di sini Quran surah 12 ayat 4 tertulis, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Oke. Ini redaksinya ada di dalam Kejadian 37 ayat 9. Di mana di sini tertulis, dan dia masih bermimpi sebuah mimpi lainnya, lalu menceritakannya kepada saudara-saudaranya, dan dia berkata, dengarlah aku bermimpi sebuah mimpi lagi, maka tampaklah matahari dan bulan dan 11 bintang-bintang bersujud kepadaku. Dan dia menceritakan kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya, maka ayahnya menegurnya dan berkata kepadanya, mimpi apakah ini yang telah kau impikan? Apakah kami sungguh-sungguh akan datang, aku dan ibumu dan saudara-saudaramu akan bersujud kepadamu sampai ke tanah? Nah, begitu pula di Quran surah 12 ayat 5, dan ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudaramu, mereka akan membuat tipu daya dalam kurung untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia ya. Nah, artinya apa yang dikatakan oleh Yakub jadi berubah ya di sini, tapi yang di ayat 4-nya ini sama redaksinya, hampir sama banget redaksinya atau firman Yahweh yang tertulis di Kejadian 37 ayat 10. Ya. Bahwa redaksinya sama ya. Yusuf itu menceritakan mimpinya kepada ayahnya, kepada saudara-saudaranya, bahwa dia bermimpi yaitu bahwa ada tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada Yusuf. Nah, begitu pula nih yang dikatakan di Quran surah 12 ayat 4 ya. Bahwa, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Ya, sama redaksinya. Karena yang pertama sekali menuliskan itu adalah kitab Tanakh, kitab Torah. Itu adalah firman Yahweh
yang disampaikan oleh Yahweh kepada Nabi Musa, sehingga itu ditulis oleh Nabi Musa. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 63. Asy-Syu'ara ayat 63. Sambil buka juga ya, cantik. Asy-Syu'ara, sorry, setelah Al-Furqan. Surah apa Asyura? Setelah Al-Furqan. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu. Ya, Nah, itu yaitu. ya di situ kan Musa Oke. disuruh ya membelah laut. Nah, siapa yang nyuruh Musa membelah laut? Itu ada di Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 16. Di sini Yahweh berfirman, namun engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut itu dan belalah. Nah, artinya di sini Yahweh menyuruh Nabi Musa untuk mengangkat tongkatnya sehingga laut itu terbelah. Nah, itu juga ada dalam kitabmu. Sekarang siapa sebenarnya yang mengambil firman-firman Yahweh? Siapa sebenarnya yang stealing? Kenapa kamu jauh-jauh kepada Tuhan Yesus Masiah? Tuhan Yesus Masiah itu tidak mencuri keledai. Tetapi siapa di sini yang mencuri firman Yahweh? Padahal Yahweh sudah menubuatkan di zaman Nabi Yeremia, yaitu Yeremia 23 ayat 27 sampai 38, bahwa akan ada yang mencuri firman-Nya. Akan ada yang mengambil firman-Nya. Nah, ternyata firman-firman Yahweh, perkataan-perkataan Yahweh dan nabi-nabinya Yahweh ada dalam kitab saudari. Nah, bagaimana itu saudariku? Fakta yang berbicara, bukan saya. Oke, udah. Karena di Galatia 1 ayat 17 sampai 18. Ini saya baca dulu ya. Oke. Bentar. Galatia 1 ayat 17 sampai 18. Aku pun tidak pergi ke Yerusalem kepada rasul-rasul sebelum aku, tetapi aku pergi ke tanah Arab dan kembali lagi ke Damaskus. Kemudian setelah 3 tahun aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Petrus dan tinggal bersama selamanya 15 hari. Mereka ini kan berdalih bahwa nabinya ummi, tidak bisa baca dan tulis. Tetapi kan nabi saudara ini kan bisa mendengar. Beliau kan bisa mendengar. Artinya, firman-firman Yahweh yang diberitakan Rasul Rabi Saul ke tanah Arab itu sudah tersebar ke sana, saudaraku. Rabi Saul itu di abad pertama, di zaman Rasul-Rasul, Rasul Paulus sudah pergi ke tanah Arab memberitakan daftar Elohim. Sehingga Nabi Musa yang membelah laut, Zakaria, dan juga Yunus dalam perut ikan, yang kemudian juga Yusuf yang menceritakan mimpinya kepada saudaranya, itu sudah tersebar ke tanah Arab. Jadi sudah ada di sini kitab suci memberitahu kepada kita, Galatia 1 ayat 17 sampai 18. Rasul Paulus pergi ke tanah Arab memberitakan Injil. Artinya isi kitab suci ini, saudaraku, itu sudah tersebar ke tanah Arab. Artinya sudah banyak orang mendengar. Tetapi isi kitab suci kita yang ditulis para nabi dan para rasul, yaitu firman-firman Yahweh, perkataan-perkataan Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach, itu juga ada dalam kitab Nora Aritonang. Tetapi mohon maaf, diubah jadi Tuhannya yang berfirman. Nah, sebenarnya siapa yang suka mengambil? Oke, udah Mikana? Ya, silakan. Ya. Mikana, maaf ya kalau kamu agak tersungging soal yang Matius 21, kita juga bisa lihat ada di dalam Lukas berapa ya? Ketika Yesua juga menyuruh 2 muridnya, ya. Saya tadi sudah jelaskan Mikana, apakah karena kamu seorang presiden, kamu seorang gubernur, camat, lurah, kamu seorang bupati, wali kota, karena kamu memiliki ya jabatan, ya di mana jabatan itu yang dipercayakan, terus kamu menunjukkan sesuka hatimu untuk karena jabatan itu, begitu kan? Kalau kamu coba telah baik-baik kata Yesua, artinya apa? Artinya begini,
Ketika dia menyuruh dua muridnya mengambil keledai itu, berarti Yesua tidak menyuruh muridnya meminta izin. Makanya dikatakan jikalau ada orang menegur kamu. Saya tadi sudah buat satu contoh. Nah, ambilkan dulu mangga di tetangga sebelah. Tapi kalau ada yang menegur kamu, bilang mama yang minta. Artinya apa? Kenapa sampai saya mengatakan kalau ada orang yang menegur? Karena kalau ada orang yang menegur, berarti saya tidak permisi. Kalau saya permisi, Mikana, tidak mungkin orang mau menegur. Contoh, Bu, nanti siang anak saya ngambil mangga ya. Oke, Bu, silakan. Nah, siangnya anak saya ambil. Ngapain lagi ditegur anak saya? Karena saya sudah permisi. Tapi karena kamu selalu mengklaim otoritasnya sebagai Tuhan, berarti apakah boleh karena dia Tuhan suka-suka hatinya? Tapi bukankah dia mengajarkan ajaran kasih? Gak seperti itu, Mikana, konteksnya. Mentang-mentang dia Tuhan, begitu. Oh enggak lah, Mikana. Tuhan itu kan membuat suatu aturan kepada manusia. Salah satunya apa? Jangan mencuri. Itu dosa. Jadi kalau kamu mengatakan itu otoritasnya sebagai Tuhan, ya udah silakan. Berarti ajaran kalian seperti itu. Kalau ada nanti ya di lingkungan tempat kamu seorang camat menyuruh mengambil ini tanpa permisi, bilang, loh di dalam kitab itu kan otoritasnya sebagai camat. Kan begitu? Ya nggak bisa begitu juga, Mikana. Ini konsepnya adalah aturan, ajaran. Nah, soal yang menjiplak ya. Kenapa Nora ini sama, ini sama, ini sama? Lah, sudah dijelaskan, Mikana. Setiap nabi dan rasul itu diutus oleh Allah dengan misi yang sama. Nabi Musa dengan misi yang sama ke Bani Israel. Nabi Isa ke misi yang sama ke Bani Israel. Mereka memiliki talenta, mereka memiliki mukjizat atas izin Allah. Kalau kamu tidak mempercaya ilah dari bangsa Arab, itu terserah kamu. Dan kami pun juga tidak mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Musa adalah Yahweh. Saya tidak imani itu. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran. Cukup bagi kami, pedoman kami adalah Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran mengatakan yang mengutus Nabi adalah Allah, terus Tuhan untuk semesta alam adalah Allah, udah kami imani itu. Tapi kamu kan mengimani Tuhannya dari bangsa Israel itu adalah Yahweh. Kamu imani silakan, tapi masalahnya, apakah kalian dari Bani Israel? Tidak. Apakah Abraham dari Bani Israel? Tidak. Selalu mengklaim Bani Israel. Apakah Nuh dari Bani Israel? Apakah Lut dari Bani Israel? Apakah Adam dari Bani Israel? Tidak, Mikana. Bani Israel itu ada pada waktu anaknya Abraham cucunya Abraham namanya Yakub. Anaknya Ishak namanya Yakub. Itu keturunan Bani Israel, 12 suku bangsa Israel. Lah kami dari keturunan mana? Kami keturunan dari Nabi Ismail. Apa yang dilakukan, apa perintah kepada Nabi Ibrahim, kami ikuti. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim mempunyai anak namanya Nabi Ismail, yang dimana keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kau tanya lagi silsilahnya, Mikana. Kamu menanyakan silsilah kepada kami soal Nabi Ismail, saya akan menanyakan, kamu dari mana darah Yahudi? Dari mana darah Yahudi kamu? Gak ada darah Yahudi kamu. Saya menjelaskan dari Nabi Ismail, kamu menjelaskan dari Nabi mana? Ishak. Enggak. Kan begitu. Nah, kalau kamu mengatakan, oh Raja Saul, terus Paulus sudah sampai ke Arab untuk menceritakan. Mikana, cerita aja tentang Yesus aja, Paulus tidak tahu. Bapak mamanya Paulus saja tidak jelas siapa. Terus mana? Apa penyebaran yang dilakukan oleh Paulus? Saya minta dong, mana catatannya? Paulus menggunakan bahasa Arab. Kalau dia ke Bani Arab, jangan menggunakan bahasa Ibrani, Mikana. Jangan. Perjanjian baru aja menggunakan bahasa Yunani kok. Kalau Paulus menggunakan bahasa Ibrani, mana manuskripnya? Kalau Paulus pernah pergi ke Arab untuk memberitakan Injil, mana menggunakan bahasa apa dia? Bahasa Arab. Kan begitu. Minta dong. Saya sudah katakan, setiap nabi dan rasul mempunyai tujuan yang sama, misi yang sama, yang mengutus Allah. Dari mana kau yakin, Nora? Dari Al-Quranul Karim. Cukup Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kami. Kalau kalian tidak percaya, itu urusan kalian. Tapi kalau kamu mengklaim terus kitab-kitabnya Musa,
Saya sudah berapa kali minta, sudah capek saya minta. Mana originalnya? Jangan dong tunjukkan bahasa Indonesia. Karena kalau kau beli pun sampai ke India sana, Mikana, kalau kau membeli yang namanya Mushaf Al-Quran, pasti menggunakan bahasa Arab. Tidak pernah terjemahan bahasa India. Kamu pergi ke Eropa, tidak pernah terjemahan bahasa Eropa. Pasti menggunakan bahasa Arab. Nah, kitab Yahudi, kitab Tanah, kitab Taurat, menggunakan bahasa apa? Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Pergi ke Inggris sana menggunakan bahasa Inggris. Lah mana originalnya? Ini yang saya bilang terus sama Mikana. Capek memang kadang ya Mikana. Kalau memang kau mau mengklaim terus Bani Israel itu adalah salah satu dari mesianik, ya itu klaim kamu. Pembenaran dari kitab itu ada nggak? Orang Bani Israel menerima Yesua Hamasiah. Bahkan Yesua disalibkan. Apa mungkin? Contoh ya, Nabi Muhammad SAW diterima di Bani Arab. Ada nggak orang Bani Arab yang mau membunuh Nabi Muhammad SAW? Nggak ada Mikana. Nabi Muhammad SAW diterima baik di negerinya, di kotanya. Diterima baik. Ada nggak dia mau dibunuh? Yang mau membunuh dia itu adalah Bani Quraisy. Yang dimana mereka itu adalah orang kafir. Tapi kalau Yesua Hamasiah diterima oleh orang-orang Yudaism, oleh orang Yahudi, oleh Bani Israel, tidak mungkin orang Yahudi mau menyalibkan dia. Nggak mungkin. Itu secara logika aja Mikana. Presiden Prabowo diterima di Indonesia, apa mungkin dia mau dibun-bun? Makanya tunjukkan sama saya kalau Yesus Hamasiah itu diterima baik-baik oleh Bani Israel. Jangankan sebagai nabi, jangan sebagai Tuhan, nabi aja dia nggak diterima. Nabi aja dia diterima, buktinya dia disalibkan. Kan begitu. Lanjut, Mik. Oke, Saya tidak perlu bertanya, tanggapi aja saya. Ya. Jadi teman-teman, kita tadi kan sudah kasih tahu nih, Tuhan Yesus Hamasiah tidak ada mencuri. Jadi jangan samakan Tuhan Yesus Hamasiah dengan presiden, dengan manusia di dunia ini, dengan raja-raja di dunia ini. Karena apa? Yesus Hamasiah adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. 1 Timotius 6:16. Jadi jangan samakan Tuhan Yesus Hamasiah dengan presiden, dengan gubernur. Karena Tuhan Yesus Hamasiah bukan manusia. Karena apa? Ya, di Lukas 19 ayat 33. Dan selagi mereka melepaskan keledai itu, pemiliknya berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Dan mereka berkata, "Tuhan keperluan atasnya." Dan mereka membawanya kepada Yesua, dan setelah menyampirkan jubah-jubah mereka ke atas keledai muda itu, mereka menaikkan Yesua di atasnya. Ada enggak yang punya keledai itu marah-marah atau dibilang Tuhan Yesus masih pencuri? Enggak ada. Itu hanya Ptolemeus, kayak si Nora yang bilang itu, bukan pemilik keledai. Dan mereka lebih pintar nih, lebih hebat dari pemilik keledai tersebut daripada si Nora ini. Pemilik keledainya aja di Lukas 19 ayat 33 sampai 35 enggak ada berkomentar apa-apa. Tapi mereka selalu menuduh Tuhan Yesus Hamasiah pencuri, sungguh terlalu pemfitnah. Jadi kita berdasarkan data ya teman-teman. Kemudian ya, kalau kamu bilang, mana kitab suci kalian yang berbahasa Ibrani? Loh, justru manuskrip kitab suci kami itu sangat banyak tersimpan di Museum Israel. Tapi saya akan bacakan juga bahasa aslinya. Karena apa? Bahasa aslinya ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu sama. Karena gini, kamu bilang, semua kan nabi-nabi diutus berdasarkan bahasanya. Rabi Saul itu diutus ke tanah Arab, beliau bisa berbahasa Arab. Beliau bisa berbahasa Yunani. Mengapa beliau pintar cerdas, bukan buta huruf, bukan GOBLOK. Kenapa Buya Sakur berkata orang yang tidak bisa baca tulis buta huruf itu adalah GOBLOK? Makanya Rabi Saul itu pintar, cerdas. Beliau itu orang yang berpendidikan, paham semua kitab Torah. Di mana buktinya ketika para rasul dicurahkan Ruach HaKodes di Kisah Para Rasul 2, para rasul bisa berbahasa di dunia ini. Karena apa? Ada Ruach HaKodes, ada Roh Kudus yang dicurahkan ke atas mereka sehingga mereka bisa banyak tahu bahasa. Itulah hebatnya Tuhan Yesus Hamasiah. Ya tentu saja. Ketika Rabi Saul pergi ke tanah Arab, beliau berbahasa Arab. Karena beliau itu pintar, cerdas, berpendidikan. Bukan buta huruf.
Nora, sejak kapan para nabi dari Israel diutus oleh Tuhanmu? Jangan bermimpi, Nora. Jangan ketinggian mimpimu. Saudariku, please. Jangan terlalu tinggi lah. Mohon maaf ya, halusinasimu itu, Nora. Sejak kapan para nabi, para rasul dari Israel diutus oleh Tuhanmu ila bangsa Arab penduduk negeri Mekah? Ini buktinya kalau Nabi Musa itu ya tidak pernah menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Ini tulisan Nabi Musa sendiri loh. Oke. Saya baca ya tulisan Nabi Musa yang berbahasa Ibrani. Ya udah, karena kamu menolak bahasa Indonesia ya. Ya udah, saya baca bahasa original teksnya. Ini ya. Kitab suci kita itu diterjemahkan ke berbagai bahasa, bukan berarti jadi berbeda isinya. No. Namanya juga diterjemahkan kan, karena semua orang kan nggak tahu juga bahasa Ibrani. Tapi kalau kamu meminta bahasa Ibraninya, ini saya tunjukin ya. Saya baca. Inilah buktinya kalau Nabi Musa tidak pernah menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Sementara dia mengimani Musa sebagai nabinya. Sementara Raja Daud diimani sebagai nabinya, diutus oleh Tuhannya. Oke, saya baca ya. Sabar guys. Jadi ini berdasarkan apa yang ditulis Nabi Musa dan juga Raja Daud. Saya tunjukkan dalilnya. Karena orang ini selalu klaim itu, bahwa Tuhannya mengutus Nabi berdasarkan bahasa masing-masing. Inilah buktinya Nabi Musa dan Raja Daud tidak pernah menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang disembah Nora Aritonang. Ulangan 6 ayat 14. Ini tulisan Nabi Musa ya. Lo telekun ahare Elohim aherim me Elohe ha'amim aser sebibotekem. Kemudian ayat 15-nya. Ki elkana Yahweh Elohecha bekirbeka pen yehereh ap yaheh Yahweh Elohecha bak wehismedecha me alpane ha-adamah. Silakan nanti teman-teman record apa yang saya ucapkan atau nonton serang ulangnya, benar nggak apa yang saya baca berdasarkan original teks. Nah, artinya seperti ini teman-teman. Apa tulisan Nabi Musa ya? Ini firman Yahweh. Janganlah kamu mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya murka Yahweh Elohimmu tidak membakar dan membinasakan engkau dari muka bumi. Ada banyak sekali firman Tuhan tertulis seperti ini. Ulangan 13 ayat 1 sampai 10, Ulangan 29 ayat 17 sampai 20. Nabi Musa menuliskan firman Yahweh bahwa tidak boleh menyembah ilah bangsa-bangsa lain, termasuk nama ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini, berarti termasuk nama ilah penduduk negeri Mekah suku Quraisy, ilah bangsa Arab. Jadi jelas di sini ada larangan Tuhan Yahweh yang ditulis Nabi Musa bahwa tidak boleh menyembah ilah bangsa-bangsa lain. Kalau semua ilah bangsa-bangsa lain berarti termasuk nama ilah penduduk negeri Mekah suku Quraisy, ilah bangsa Arab yang kamu sembah Nora. Karena kalau masih menyembah itu, apa konsekuensinya? Ayat 15, Ulangan 6 ayat 15, Ulangan 8 ayat 19, bahwa pasti binasoi. Ada nggak Nabi Musa binasoi? No. Nabi Musa itu di surga. Buktinya mana? Matius 17. Ketika peristiwa transfigurasi, Tuhan Yesus HaMasyiah yang menghadirkan Nabi Musa dan Nabi Elia dari surga. Disaksikan oleh 3 rasul. Rasul Kefa, Rasul Yakobus, dan Rasul Yohanan. Wow, haleluya. Itulah buktinya kalau Nabi Musa, Nabi Elia tidak pernah menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah suku Quraisy yang disembah si Nora Aritonang. Satu lagi, dia mengimani
Raja Daud sebagai nabi mereka diutus oleh Tuhannya. Ini tulisan Raja Daud. Saya tunjukkan dalilnya, saudaraku. Ya, saya bacakan bahasa Ibraninya. Saya bacakan bahasa Ibraninya, original teksnya saudaraku, yaitu, ya, Tehilim, atau yang disebut mereka itu Jabur. Jabur 96, Jabur 96 ya, sorry, bentar sabar ya. Ini buktinya kalau Raja Daud, nabi-nabi dari Israel yang mereka imani sebagai nabinya tidak pernah menyembah ilah bangsa Arab. Sorry, Mazmur ya, Jabur 96 ayat 5. Saya bacakan original teksnya, nanti teman-teman silakan lihat juga ya di original teks apakah saya baca salah atau tidak. Jabur atau Mazmur 96 ayat 5. 96 ayat 5 ya. Kikal Elohe ha'amim elihim Yahweh samaim asah. Artinya apa? Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi Yahweh lah telah menjadikan langit. Semua ilah bangsa-bangsa, udah jelas nih. Yang ditulis Raja Daud, firman Tuhan, semua ilah bangsa-bangsa itu berhala-berhala, termasuk nama ilah bangsa yang disembah. Ya, silakan sendiri, jawab sendiri. Nanti dibilang, Mikana ini. Udah saya bilang kasih terjemahan LAI, karena di situ kan ada ilahnya bangsa Arab. Hasil terjemahan LAI yang mencatut nama ilah bangsa Arab, ya. Itu apa kata firman Yahweh di Mazmur 95? Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi hanya Yahweh lah sang pencipta langit. Ini buktikan orang, Raja Daud, Nabi Musa. Saya tunjukkan 2 ayat. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain yang ditulis para nabi. Mereka itu tidak pernah menyembah ilah penduduk negeri Mekah suku Quraisy bangsa Arab yang disembah Nora Aritonang. Itu buktinya Nora. Artinya mereka tidak pernah diutus oleh Tuhanmu. Mereka mengakui dalam tulisan mereka sendiri, mereka diutus oleh Yahweh, di mana Yahweh adalah Yeshua HaMashiach yang pernah datang ke dunia. Makanya Yeshua HaMashiach mengaku dialah yang mengutus semua nabi-nabi. Matius 23:34. Kenapa? Dia adalah Yahweh yang echad. Yohanes 10:30. Jadi Nora, mohon maaf dengan segala hormat kalau kamu bilang, nggak ada bahwa kitab kami itu mengambil isi kitabmu. Silakan, wajar kamu membela kitabmu, tapi orang yang cerdas pasti paham. Contoh gini, kamu kenal nggak penyair Khalil Gibran? Ya, kemudian Khalil Gibran karya-karyanya saya ambil, ya kan? Lalu saya ubah dikit-dikit, ya, saya modifikasi dikit-dikit. Lalu saya bilang saya lah penulis karya-karya ini. Lalu orang lain bilang, ini kan karyanya Khalil Gibran, Mika, kenapa aku ambil? Bukan, saya nggak ngambil. Itu firman Tuhan yang ditujukan kepadaku. Tuhan kok yang berfirman untuk nulis seperti itu. Orang waras percaya nggak? Ya enggak lah. Artinya gini teman-teman ya. Firman-firman Yahweh yang tertulis dalam kitab Tanak, dalam Brit Kadasa, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu, yang berfirman kepada Nabi Musa, kepada Zakaria, kepada Yunus, ya, itu juga ada dalam kitabnya Nora. Padahal yang terlebih dahulu muncul siapa? Kan kitab suci ini, bukan kitabnya Nora, mohon maaf. Orang cerdas pasti paham, saudara-saudaraku. Makanya Nora, janganlah selalu nuduh. Jangan nuduh Tuhan kami itu pencuri, nggak ada di situ dikatakan pencuri. Tapi selidikilah kitabmu. Justru kamu itu tolonglah Nora. Cerdaslah. Karena isi kitabmu itu, mohon maaf, membicarakan isi kitab orang Israel. Padahal sebelum Islam muncul, agama Hindu sudah muncul, agama Buddha sudah muncul. Tapi kenapa isi kitabmu malah membahas kitabnya orang Israel, nabi-nabi dari Israel?
Hindu di dunia ini 1 miliar, 1,1 miliar. Buddha itu 500 juta lebih. Tapi kenapa isi kita mau membahas kitabnya orang Israel? Padahal kalian bilang kita mau penyempurna kitab-kitab sebelumnya, tapi kita mau hanya membahas kitabnya orang Israel. Kenapa nggak membahas Brahma, Krishna, Adi Buddha? Tapi kenapa membahas ya Nabi Musa? Tapi diubah Nabi Musa jadi yang diutus oleh Tuhanmu. Oke, sedikit lagi. Jadi lupa lah saya ini ya. Lama ya. Jangan dipotong. Lanjut. Padahal Hindu di dunia ini 1,1 miliar loh. Islam kan 1,9 atau 2 miliar. Kristen 2,9 atau 2,6 miliar ya. Padahal Hindu besar tuh. Tapi kenapa isi kitabmu tidak membahas Brahmana, Krishna? Yang dibahas malah kitabnya orang Israel. Kalau kitab suci kami ini umum. Dia membahas tentang penciptaan, kuasa Tuhan, keselamatan, bagaimana supaya masuk surga. Ya. Dan segala macam. Tentang bagaimana nanti muncul nabi-nabi palsu yang menyangkal penebusan di atas kayu salib dan lain sebagainya. Jadi Nora, saya bukan pencuri karena apa? Saya menyembah apa yang disembah para nabi dan para rasul, yaitu Yahweh, Yeshua, HaMashiach, Elohim yang Maha Kuasa, Elohim yang Esa. Oke. Mikana, maksud saya itu bukan kau baca bahasa Ibraninya yang kau download. Maksud saya, mana kitab fisik ini Al-Quran, Mikana? Di dalamnya ini, kalau kamu baca, ini bahasa Arab. Kalau ada membantu bahasa Indonesia, terjemahannya. Al-Quran itu bukan terjemahan. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Saya minta fisiknya. Mana fisiknya yang menggunakan bahasa original, kitab tanah? Kitab para nabi, kitab Taurat dengan kitab para nabi-nabi. Mana? Itu yang saya minta kalau mendownload saja, jangan kau mengklaim kamu adalah pemilik kitabnya orang Yahudi. Kalau saya mendownload kitab Yahudi, kitab tanah yang menggunakan original, apakah berarti saya ini adalah orang Yahudi? Tidak. Berarti saya mempelajari. Boleh saja dong. Kan begitu. Saya minta fisiknya mana? Fisiknya. Kalau kamu membacakan, hey, itu Sinandar pun bisanya bahasa Ibrani. Bisanya bahasa Yunani. Akimoto pun juga bisanya, mereka belajar. Tapi mana fisiknya? Fisiknya mana? Langsung nanti saya beli. Teman-teman di sini yang bisa dibelikan, ya, yang bisa di mana membeli kitab suci berbahasa Ibrani, saya akan beli. Oke. Ya? Kalau masalah fisiknya, ya ampun, fisik dengan yang ada di digital ini sama aja isinya. Tapi dulu, jangan Tuhan potong Yesus saya, masih jangan potong kirimkan saya. kitab suci yang berbahasa Ibrani. Ayah jangan dipotong dong, nanti lupa saya Mikana. Udah sabar. Oke, ya, kamu memiliki kitab fisiknya, kitab Yahudi, ya, otomatis kamu harus mengakui di situ, kamu ada nasabnya di situ. Apa band kamu? Makanya saya bilang, kalau di Islam, ya, kalau laki-laki dia bin, kalau perempuan dia binti. Nah, kalau mesianik gini apa? Sejak kapan kalian ada darah Yahudi? Hei, saya kasih tahu ya, orang Yahudi itu terkenal rasis loh. Terkenal rasis. Kenapa? Mereka tidak akan pernah mengakui kamu sebagai Yahudi kalau kamu tidak ada keturunan Yahudi. Kamu Yahudi dari mana? Anak dari Yakub yang mana yang kamu menjadikan bahwa kamu adalah keturunan darah dagingnya? Itunya Mikana. Kristen ini mengaku mereka Yahudi. Mereka lupa apa dikatakan oleh Paulus. Orang yang mengaku dia sebagai Yahudi itu adalah jemaah iblis. Kamu bukan orang Yahudi. Kamu tuh mesianik yang mengaku mesianik. Kamu menjadikan Yesua seorang nabi yang diakui oleh orang Yahudi sebagian. Pengikut Yesua itu disebut Hawariun. Mereka mengakui Yesua itu sebagai seorang nabi, bukan Tuhan. Mesianik dengan Kristen ini yang mengaku Yesus itu sebagai Tuhan. Yesua sebagai Tuhan. Inilah yang saya bilang katakan begini. Pemilik makanan khas
Sumatera Barat adalah rendang diklaim oleh orang Batak. Pemilik khas makanan arsik diklaim oleh orang Kalimantan. Yang nggak akan diterima, Mikana. Kamu mengaku bahwa makanan khas dari Sumatera Barat adalah rendang adalah pemilik dari orang Batak. Orang Minang itu akan mengamuk. Kalau orang Minang mengaku arsik itu adalah khas makanan mereka, orang Batak akan mengamuk. Kalau Kristen mengaku Yesua itu adalah Tuhan, ya, terus Yesus adalah Tuhan juga bagi Kristen yang bukan mesianik, saya pertanyakan, apakah orang Yahudi mengaku bahwa Yesua itu adalah Tuhan? Tidak, Mikana. Makanya saya bilang, baca kitab tafsir orang Yahudi, salah satunya Talmud. Bahkan mereka itu mengatakan bahwa Bunda Maria itu adalah wanita penjono. Gimana sih kamu? Silakan kalian mengklaim Yesua itu atau siapapun itu Tuhan kalian. Fakta lapangan, kenyataan apa? Tunggu sebentar. Ada telepon pula saya. Fakta, oh ya, nanti itu Faruk mungkin di bawah. Fakta lapangan membuktikan, fakta lapangan membuktikan apa, Mikana? Yesua Hamasia yang kalian jadikan Tuhan, Yesus Kristus yang dijadikan Tuhan oleh Bani Kristeng, itu ternyata disalibkan. Ditolak. Yang meminta disalibkan siapa? Orang Yahudi sendiri. Buka sedikit akal fikir kamu, Mikana. Buka. Yesua kau katakan adalah Tuhan. Musa menyembah Yesua. Adam menyembah Yesua. Abraham menyembah Yesua. Bahkan terakhir, Paulus pun menyembah Yesua. Tapi kenapa Herodes, kenapa Pontius Pilatus menyalibkan Yesua Hamasia? Berpikir. Dia Tuhan. Dia menjawab doanya Bani Israel ketika mereka meminta untuk diselamatkan. Diutuslah Musa. Musa diberikan apa? Diberikan kekuatan, dia bisa membelah lautan. Bebaslah Bani Israel. Tiba-tiba orang Yahudi menyalibkan Yesua. Ini di mana? Diterima oleh akal sehat, Mikana. Dia adalah Tuhan yang menciptakan Adam, yang menciptakan Hawa, yang menjadikan Bunda Maria melahirkan Yesua. Tetapi Yesua sendiri ini tidak bisa menunjukkan otoritasnya sebagai Tuhan untuk menyelamatkan dirinya dari penyalipan. Bahkan dia di depan Pontius Pilatus, apa yang terjadi? Dia digebukin, dia ditampar, dia diludahin, dia dicambuk. Yesua, ini loh, gini loh, sekelas Yesua Hamasia loh ini sekelas Tuhan loh, kok bisa digebukin, Mikana? Kok bisa digebukin, ditampar, Mikana? Bahkan sekelas Ferdi Sambo yang seorang jenderal saja, tidak pernah dia di hadapan hakim, di pengadilan, dia ditampar. Ludah siapa yang berani meludahi Ferdi Sambo? Tangan siapa yang berani menampar Ferdi Sambo? Gak pernah ada, Mikana. Tetapi ada pula tangan yang bisa mencambuk, menombaki, menampar, bahkan menggebuki Tuhan kamu, Mikana. Makanya saya katakan, kalau kamu mengagungkan Yesua Hamasia sebagai Tuhan kamu, itu hak kamu. Tetapi kami, pribadi, kami dari umat muslim tidak menerima itu karena apa? Secara logika, kalau dia otoritas dia sebagai Tuhan, kenapa ada Tuhan yang bisa dimetongkan? Yang memetongkan, yang menginginkan Yesua Hamasia mati itu siapa? Yahudi sendiri. Bukan Bani Arab. Bukan bangsa Arab. Jadi kami tidak perlu kalian itu, maksudnya begini, sesuka hati kalian lah mengatakan Nabi Muhammad SAW itu seperti apa. Mengklaim dirinya seorang Nabi. Lah lucu. Ada Tuhan yang mengklaim dirinya Tuhan, tetapi dia bisa dimatikan oleh manusia. Ini secara logika, Mikana. Secara logika saya bilang.